Halo sahabatku Kicau Mania Senusantara. Pagi ini saya berbagi lagi tentang membeli anis merah untung-untungan. Ibarat kita membeli kucing dalam karung. Nah, kebetulan ini adalah anis merah yang saya beli tadi pagi, yang kata si pemilik sudah 2 tahun tidak mau bunyi, karena saya melihat kondisinya yang memprihatinkan dalam sangkar yang tidak terawat. Saya beranikan diri untuk membeli dengan harga 150.000. Nah, setelah saya masukkan ke dalam keramba, burung ini mulai beradaptasi dengan lingkungan ataupun untuk pertama kalinya mengenal keramba. Tapi ini termasuk burung yang jinak, karena yang memiliki sebelumnya sangkarnya kecil dan selalu ditempatkan di tempat yang ramai, sehingga burung ini lumayan jinak. Nah, langkah pertama yang bisa saya lakukan adalah masukkan dalam keramba, kemudian biarkan mandi sepuasnya. Nah, di sini saya lakukan penyemprotan untuk yang pertama, karena mungkin burung ini belum pernah kena air, artinya kena air dalam keramba. Saya mencoba untuk menyemprot dengan kucuran air. Nah, biarkan dia mandi sepuasnya dulu, sambil melatih keluar masuk keramba agar terbiasa. Setelah disemprot, kita kecilkan air, kemudian tempelkan selang dengan air yang gemercik, sekalian untuk terapi agar dia menyukai keramba dan bermain dengan air. Nah, itu yang sering saya lakukan ketika saya membeli ataupun mendapatkan dari teman. Saya merawat dengan cara begini, dan pada akhirnya burung ini akan menyukai mandi dalam keramba. Usahakan untuk burung yang macet ataupun yang baru kita beli, kita mandikan pada pagi hari, bisa sekitar jam 9 ataupun jam 10. Kemudian diangin-anginkan. Setelah itu kita persiapkan dulu sebelum masuk ke dalam sangkar yang baru. Itu adalah langkah awal. Yang pertama, kita masukkan ke dalam keramba. Yang kedua, kita siapkan sangkar dengan settingan yang baru ataupun kita setting ulang dengan pemberian pakan, yaitu berupa jangkrik 2 ekor. Kemudian untuk buahnya tetap di sini saya melakukan dengan pemberian buah pepaya yang matang. Kemudian sangkar kita kasih perlak ataupun karpet plastik bagian bawah untuk mempermudah kita membersihkan sangkar, karena kerusakan bisa terjadi karena kita tidak terlalu perhatian pada sangkar, sehingga kerusakan bisa terjadi pada dasar sangkar. Nah, kemudian untuk tangkringan kita di sini siapkan juga tangkringan gawang. Kita bisa menggunakan dengan bahan asam jawa ataupun kayu setan. Dan sebelum burung masuk, kita amplas bagian tangkringan. Itu adalah untuk mencegah terjadinya luka pada kaki. Kita siapkan tangkringan gawang yang kita amplas dulu. Setelah itu pemberian pur. Nah, di sini sangat penting juga untuk pemberian pur
tatkala kita menyeting ulang anis merah yang macet. Di sini saya biasanya memberikan protein yang agak lebih tinggi untuk pemberian awal, karena tentu saja kita pelajari anis merah yang kita dapatkan dari sebelumnya. Kita tanyakan pur apa yang dikasih atau yang diberikan oleh si pemilik pertama. Karena ini kebetulan yang pemilik pertama dia memberikan pur ayam, jadi saya di sini ulang dengan memberikan pur yang lebih tinggi proteinnya. Misalnya bisa menggunakan Nanjung 105 ataupun Super Fit. Tapi pemberian ini tidak untuk selamanya. Ini pasca burung baru kita dapat. Mungkin pemberiannya saya kasih selama 2 minggu. Setelah ada perubahan, mulai ngeriwik ataupun mulai ngeplong, kemudian saya ulang lagi dengan pemberian pakan yang proteinnya lebih rendah. Nah, adapun pemberian protein yang lebih rendah, karena di sini kita menyeting jangkrik untuk pemberian EF-nya, juga cacing, kerutu. Jadi kesimpulannya kita memberikan protein yang lebih rendah dari sebelumnya. Oke, setelah itu untuk mental, biasanya kalau burung sudah jinak, saya kondisikan menaruh di tempat yang selalu dilalui orang. Biasanya saya mengkondisikan burung untuk melatih mentalnya. Saya kondisikan di pinggir jalan. Ada beberapa perawat yang takut burungnya stres karena menempatkan di pinggir jalan ataupun di tempat yang ramai. Tapi bagi saya itu adalah pengalaman yang sering saya lakukan untuk melatih mental burung terbiasa dengan keramaian ataupun dengan benda-benda yang belum pernah dia lihat. Kita di sini memperkenalkan, karena tentu saja burung yang akan kita lombakan ketika memasuki gantangan akan melihat keramaian yang luar biasa dengan orang bertopi, memakai helm, teriak-teriak, tepuk tangan, ataupun mobil yang ada di sekeliling gantangan. Nah, itulah beberapa yang saya lakukan ketika saya merawat anis merah yang macet. Jadi intinya di sini kondisikan burung biar merasa tenang. Walaupun tahap awalnya kita latih dengan ekstrim, lambat laun burung akan terbiasa dengan kondisi di sekitarnya. Jadi dalam perawatan jangan takut kalau burung itu stres. Pada akhirnya kalau sudah terbiasa ataupun kondisi sudah fit, maka burung itu akan mulai belajar ngeriwik ataupun ngeplong. Nah, jadi kesimpulannya dalam pemeliharaan anis merah gambling macet, di sini kunci utama adalah pengembunan di pagi hari, kemudian penjemuran. Kita lakukan penjemuran dari jam 8 sampai jam 9 untuk tahap awal. Kemudian kondisikan sebentar sekitar 30 menit, lalu dimandikan. Nah, setelah dimandikan kita tempatkan burung di teras depan ataupun di tempat yang agak nyaman agar burung merasa tenang dan kita bisa memantau kondisi dari burung tersebut. Nah, untuk pemberian EF kita juga bisa memberikan kerutu. Untuk yang macet kita bisa memberikan 2 kali seminggu, dan cacing 1 kali seminggu. Kemudian untuk settingan jangkrik kita berikan 2 pagi
dan 1 sore. Kenapa 1 sore? Karena pada sore hari burung akan tidur. Memasuki jam 6 kita sudah mulai mengkerodong. Jika diberikan jangkrik berlebihan dengan settingan yang sama pada waktu pagi hari, maka burung itu akan mengalami kegemukan ataupun ngembung. Nah, jadi untuk sore hari kita berikan jangkrik cukup 1 ekor. Dan untuk keroto pada siang hari, kemudian malam harinya kita kerodong, tempatkan di tempat yang gelap. Kita kerodong dari jam 6, jadi ya terbiasa untuk ditempatkan di tempat yang gelap, sehingga burung tidak giras dalam kerodong. Nah, demikian sahabat pencinta anis merah, beberapa tips dari pengalaman, karena masing-masing perawat anis merah mempunyai pengalaman tersendiri. Jadi di sini saya berbagi berdasarkan pengalaman, bisa digunakan ataupun diabaikan jika tidak cocok. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe untuk video yang akan datang tentang anis merah.